Waktu itu beliau mengamalkan, padahal baru mengamalkan katanya kurang lebih itu 1 bulan ya gitu ya sahabat. Tapi beliau difitnah sama majikannya, disangka beliau itu mengambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Alhamdulillah ya sahabat Kafi, bisa berjumpa kembali. Kita sambil menyimak pemandangan, nanti ada testimoni yang luar biasa datang dari jauh di sana ya, di Hong Kong. Beliau memberikan testimoni, beliau telepon ke saya. Masya Allah, kedahsyatannya luar biasa. Kita sambil menyimak pemandangan. Sahabat Kafi, saya doakan terus ya, apa yang menjadi hajatnya segera dikabulkan. Baik yang punya hutang, yang lagi sakit, yang lagi bangkrut, apapun yang menjadi hajat semua sahabat Kafi, saya doakan segera dikabulkan dengan mudah, cepat, serta berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat, silahkan ya yang mau testimoni, yang mau silaturahmi, bisa di nomor telepon 082240715530 dan tebar kebaikan dengan menekan tombol like, comment, share, dan subscribe, biar ketika nanti ada sholawat berjamaah, ada doa bersama ya, sahabat senantiasa didoakan. Jadi jangan lupa tebar kebaikan dengan menekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Silakan tulis doa-doa terbaiknya di kolom komentar. Sahabat, beberapa hari ke belakang saya ada telepon ya, yang mana beliau lagi bekerja di Hong Kong. Nah, yang mana ya beliau ini mempunyai hutang ya, yang bisa disebutkan hutangnya yang tidak biasa, yang bunganya sangat besar ya. Beliau mempunyai hutang rentenir. Nah, itu yang pertama nih. Ini yang biasa saya sering males sebutin rentenir ini, tapi udah nggak apa-apa, biar saya jelaskan biar sahabat paham gitu ya. Nah, yang mana beliau ini waktu beberapa bulan yang lalu tidak ada komunikasi. Nah, pas begitu komunikasi waktu itu ya kurang lebihnya berapa bulan ya, ada sekitar 6 bulan lebih lah kurang lebihnya gitu ya. Nah, beliau ini bertanya ya ke saya, minta amalan harus bagaimana nih, saya kerja di sini katanya udah lama, tapi kok kenapa saya ini, kalau buat saya itu gaji besar katanya, tapi kok hutang nggak beres-beres. Nah, di samping itu beliau ini mempunyai permasalahan yang bisa disebutkan begitu dan begitu gitu, terus masalah dan masalah. Nah, akhirnya saya berikan nih amalan yang sudah biasa saya sebutkan, itu sholawat 7 kata yang bacaannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Kata saya amalkan, lakukan riyadoh khusus di malam minggu gitu ya, itu untuk mulai atau start amalan tersebut. Nah, karena beliau ini sibuk kerja gitu ya, kata beliau, saya jujur aja ibadah itu sulit, ibadah itu sangat terbatas, sering dimarahin. Nah, akhirnya beliau amalkan tuh gitu ya, dengan bisa disebutkan beliau amalkan lah gitu ya. Udah sekitar 1 bulan diamalkan, ternyata yang beliau dapatkan apa coba sahabat? Nah, apa yang didapatkan beliau ya sahabatku? Ya, ternyata beliau waktu itu ngechat saya lagi membawa kabar yang menyedihkan. Nah, ternyata beliau difitnah ya sahabat. Nah, waktu itu beliau mengamalkan, padahal baru mengamalkan katanya kurang lebih itu 1 bulan ya gitu ya sahabat. Tapi beliau difitnah sama majikannya, disangka beliau itu mengambil uang, dompet, dan apalah gitu ya, intinya beliau ini difitnah. Nah, di situ kerja pun jadi tidak nyaman ya, berbagai kecurigaan, berbagai fitnahan majikannya ke ibu ini gitu ya, sebut aja lah ibu ini, Ibu Cantika ya, Ibu Cantika Hong Kong ya gitu. Nah, akhirnya beliau karena tidak nyaman terus difitnah, akhirnya kerja pun jadi semakin tidak fokus. Nah, akhirnya karena
Ya maklum kalau lagi banyak pikiran gitu ya, lagi banyak hal yang tidak fokus, pasti kerjaan pun tidak akan nyaman dan tidak enak lah gitu kan. Akhirnya sudah difitnah, akhirnya beliau itu dikeluarkan dari tempat kerjaannya. Sedih, sangat sedih sekali gitu ya. Mana banyak utang harus bisa bayar, udah gitu diberhentikan. Nah akhirnya beliau dipecat. Nah berjalannya waktu, beliau mencari temannya, akhirnya ketemulah sama temennya dan ikut sama temennya dan ada kerjaan tuh selama 3 bulan itu ya beliau bekerja di situ. Masya Allah ya sahabat, di tempat itu bukan malah enak, tapi kata beliau udah deh katanya, jadi semakin malas nih untuk sholawat, untuk ibadah, untuk apapun. Tapi di situ ingat kata saya, kata beliau, bahwa kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi, kalau bukan diri kita mau siapa lagi. Nah akhirnya beliau dalam keadaan bisa disebutkan terpaksa, beliau akhirnya menyempatkan untuk sholawat, untuk ibadah gitu kan. Nah singkat cerita berjalannya waktu sekitar 2 bulan kata beliau itu ya, sangat merasakan kesedihan yang sangat mendalam karena yang nagih makin banyak, pikiran pun tidak karuan, berbagai rasa khawatir, rasa takut yang namanya di negeri orang gitu ya. Akhirnya beliau berusaha untuk mendawamkan sholawat terus dengan rasa sholawatnya, dengan betul-betul khusyuk, dengan bertekad saya menanamkan, ingat niat. Saya bilang ke beliau, niatkan dari sekarang susah ataupun senang tetap senantiasa bersholawat. Kedua, istiqomahkan dalam keadaan apapun. Ketiga, olah keyakinan. Keempat, berprasangka baik terus. Kata beliau sempat terlontar bagaimana mau berbaik sangka, sementara itu saya mendawamkan, tapi yang saya dapatkan kok malah kesedihan, malah bilangnya mendapatkan sial. Iya itu kata saya versi ibu, tapi Allah lain lagi. Makanya saya selalu bilang tanamkan berbaik sangka, karena dengan kita berbaik sangka akan dapat pertolongan. Masya Allah ya sahabat, langsung saja nih gitu ya. Ternyata berjalannya waktu beliau amalkan dengan penuh yang tadi sudah saya jelaskan, yang 4 poin itu, niat, istiqomah, olah keyakinan dan baik sangka. Apa yang terjadi sahabat? Ternyata beliau akhirnya mendapatkan pekerjaan yang Masya Allah di luar dugaan. Yang pertama, beliau bisa melakukan ibadah dengan leluasa, yang mana di tempat dulu tidak bisa melakukan ibadah. Jangankan yang sunat gitu ya, yang wajib aja susahnya minta ampun susahnya. Nah di tempat kerjanya sekarang beliau langsung diberikan kemudahan. Itu suatu keberkahan kata beliau, karena merasakan bebas untuk melakukan sholat yang 5 waktu, sholat sunat dan bersolawat, rasanya seperti di Indonesia katanya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau gajinya Masya Allah, angkanya di nominal 17 juta sekian ya. Itu Masya Allah, beliau langsung dapat gaji sebesar itu di majikan yang baru. Nah tidak sampai di situ ya sahabat, beliau ini setiap bulannya kata beliau selalu mendapatkan lebih atau bonus dari majikannya itu sekitar 1-2 juta gitu ya. Jadi dalam waktu sebulan itu mendapatkan bonus ya. Kalau dihitung-hitung ya kurang lebihnya itu ya Masya Allah ya 18 sampai 20 juta lah itu intinya ya gajinya itu. Nah ya sahabat, sebesar itu ya dan semudah itu beliau mendapatkan keberkahan, keajaiban itu pasti butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Awalnya beliau mengamalkan sholawat yang tadinya kok ngamalin malah yang dapat sial, itu kan versi kita. Padahal cara Allah bagaimana keluar dari permasalahan itu, kita dibikin sedih dulu, kita dibikin nangis dulu, kita dibikin ragu-ragu dulu, kita dibikin biar kita tidak mantap keyakinannya.
akhirnya kita menyalahkan sholawat, akhirnya kita menyalahkan amalan, dan akhirnya kita terjebak lagi yang namanya iblis yang laknatullah itu ya. Nah sahabatku, Masya Allah, Ibu Cantika ini, beliau sekarang merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Yang mana keajaiban yang selanjutnya, beliau mempunyai rentenir ya, yang bisa disebutkan itu 200 juta. Beliau bilang tinggal 100 juta lagi, itu udah dibayar 25, jadi tinggal 75 jutaan. Yang mana beliau selama hampir bertahun-tahun lama terjerat yang namanya rentenir, yang bisa disebutkan mencekik, yang benar-benar membuat hidupnya tidak karuan, yang benar-benar hidupnya membuat dirinya itu tidak bisa memperhatikan keluarganya, yang mana dengan rentenir itu menjerat dari berbagai macam bayar utang, bukan gali lubang tutup lubang, tapi bayar utang dengan utang, akhirnya hidupnya jadi malang melintang. Nah Masya Allah, keberkahan yang selanjutnya, rentenir tersebut memudahkan tanpa bayar lagi. Awalnya dari 200 juta itu bunganya itu 20 juta ya sahabat per bulannya, itu udah bertahun-tahun. Nah Ibu Cantika ini Masya Allah, keberkahan ketika beliau amalkan sholawat 7 kata, hajatnya terkabul seketika itu betul-betul sangat luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Nah ya sahabatku, jadi pada kesimpulannya Ibu Cantika ini, beliau mengamalkan sholawat 7 kata. Beliau bilang ke saya, bertekad, benar-benar bertekad yang sesungguh-sungguhnya. Beliau mengamalkan, pokoknya beliau amalkan tidak kurang dari 7.000. Nah di samping itu beliau amalkan terkadang 12.000 dengan cara dicicil. Nah karena beliau mempunyai kesibukan di sana ya, di tempat kerjaannya, jadi semaksimal mungkin beliau lakukan sholat duha gitu ya, amalkan sholat malam, sholat tobat, beliau amalkan gitu ya, sholat hajat beliau amalkan, pokoknya berbagai amalan sholat sunat, karena beliau udah dikasih kelonggaran, alhamdulillah beliau kerjakan. Jadi pada kesimpulannya, beliau mengamalkan yang benar-benar serius, dalam arti tanda kutip ya serius, itu mengamalkan secara berturut-turut itu kurang dari seminggu, dengan tekad yang tadi menerapkan yang 4 poin, niat, istiqomah, olah keyakinan, dan berbaik sangka. Alhamdulillah beliau bisa menuntaskan yang selama ini menjadi beban pikirannya, yang selama ini menjadi kekhawatirannya, yang selama ini menjerat di dalam hidupnya, karena sudah lama sekali di negeri orang, tetapi yang ada, yang beliau dapatkan bukan ketenangan, lunas, ataupun uang yang berkah berkelimpahan, tetapi malah hutang yang banyak, hutang yang tidak terselesaikan, hutang yang menyiksa dirinya, hutang yang bisa disebutkan tiada hari tanpa hutang, tiada hari harus bayar hutang. Nah untuk semua sahabatku, silahkan bisa diterapkan apapun yang menjadi permasalahan sahabat, dengan senantiasa mendawamkan sholawat 7 kata, sholawatnya Anas bin Malik, karena akan dapat 3 hal. 1, hartanya akan Allah berkahkan, yang kedua pasangan ataupun keturunan, dan ketiga umur. Jadi barang siapa yang mendawamkan sholawat 7 kata ini akan diberkahkan, dituntaskan dari berbagai permasalahan di dalam hidupnya. Jadi untuk semua sahabatku, mau kapan lagi, mau nunggu kapan lagi, dan mau kapan sahabat untuk bisa melakukan sholawat kembali kepada Allah, karena ketenangan akan kita dapatkan ketika kita betul-betul dengan sungguh-sungguh, dengan serius menggapai ridhonya Allah, dengan senantiasa menyebut kekasihnya
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Saya doakan dikabulkan ya. Sahabatku ya, itu yang bisa disampaikan. Ini kita sambil menikmati pemandangan. Mohon maaf bila ada suara-suara yang berisik karena kita di outdoor ya. Jadi mohon dimaklumi, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Yang terpenting semua hajat sahabat segera dikabulkan. Itulah ya sahabat ya yang bisa disampaikan testimoni Ibu Cantika yang dari Hongkong. Semoga sahabat pun segera mendapatkan keberkahan sholawat. Tentu sholawat apapun yang semua sahabat dawamkan sekarang, saya doakan dikabulkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tunggu testimoni berikutnya. Saya Kahfi 82 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.